Cilukba, Cilukba, Cilukba. Halo kakak abang, kita kembali lagi dalam persiapan mengajar sekolah minggu Cilukba. Hari ini kita mau persiapan mengajar untuk tema oikumena. Apa itu oikumena? Kalau artinya itu satu rumah. Nah, kita mau belajar dari kitab Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Jadi firman Tuhan bilang begini, nanti saya akan baca 20 sampai 21, kakak abang baca seterusnya ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah kakak abang, tadi kita sudah baca firman Tuhan di mana kalau dari perikop awalnya ini kan dari ayat 1 sampai 26 kan. Nah, kalau ayat pertama-tama sebenarnya judul perikopnya itu doa Yesus untuk murid-muridnya. Karena ini adalah doa Yesus kepada Allah sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Dia berdoa untuk murid-muridnya, tetapi pada ayat yang ke-20 dia juga berdoa untuk orang-orang percaya. Dan siapa orang-orang percaya itu? Kita. Yesus berdoa agar kita semuanya bisa bersatu, kita ini bisa akrab. Seperti siapa? Seperti Yesus juga bersatu dengan Allah. Wah, luar biasa sekali ya. Dan doanya Yesus berkata bahwa dimanapun aku berada, di situ mereka juga berada. Berarti Yesus ingin agar kita juga bersatu dengan Allah, bersatu dengan Yesus, dan bersatu dengan semua orang-orang percaya. Luar biasa ya, kita bersatu dengan Allah, bersatu dengan orang-orang percaya. Jadi kalau di dalam gereja-gereja kita itu disebut, seperti yang saya bilang tadi, disebut oikumena, satu rumah. Di dalam terdiri dari berbagai macam gereja. Ada itu gereja HKBP, GKI, GBI, semualah pokoknya GKI, GRII, semua itu Allah harapkan agar kita bersatu. Yesus berharap agar semua orang percaya bersatu, kuat dan mampu menyaksikan tentang Dia bagi dunia ini, agar dunia bisa melihat Kristus di dalam diri orang-orang yang sudah percaya. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa untuk mengalahkan dunia ini seorang diri saja pasti sulit. Oleh karena itu kita harus bersatu. Nah, orang ataupun gereja-gereja masa kini membuat suatu nama agar kita ini bersatu dengan sebutan oikumena. Di dalamnya terdiri dari berbagai macam denominasi gereja. Ada tuh HKBP, GBKP, GKPS, GKII, GKI, GRII, GBI, dan semua itu nanti bisa kita sebutkan di kelas. Memiliki semua daripada gereja-gereja ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Ada yang cara ibadahnya seperti ini, ada yang seperti itu ya, beda-beda lah semuanya stylenya ya kan. Tapi satu semua intinya, yakni menyembah kepada Allah dan Yesus Kristus. Pokoknya gereja-gereja yang bersumber pada Alkitab sebagai bahan kepercayaan imannya dan juga menyembah kepada Allah, dia disebut oikumena. Jadi Kak Abang itu nanti yang akan kita sampaikan kepada adik-adik kita. Walaupun kita berbeda-beda karakter, tapi kita satu di dalam Kristus. Demikian juga dengan hidup dalam bergaul, adik-adik kita juga harus begitu. Kita semua mencintai orang-orang dari berbagai denominasi gereja. Karena apa? Kita adalah saudara beriman. Gak usah pusing dengan cara, tidak usah pusing dengan aturan. Yang penting kita menyembah Allah yang sama. Memang betul, tidak ada manusia yang sempurna dan juga tidak ada gereja yang sempurna. Kita bisa ada kekurangan, orang ada kekurangan, tapi kita pun punya kelebihan, orang juga punya kelebihan. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjalankan nilai-nilai dan pesan Kristus selama kita menjadi gereja, selama kita hidupnya ini apa? Memberitakan kerajaan Allah melalui
Yesus Kristus. Itu kan tadi intinya yang penting bagaimana kita bersaksi bagi dunia ini. Bagaimana cara kita menyampaikan hal ini kepada adik-adik, apalagi kepada anak-anak ya. Mungkin kalau anak kecil, balita, mereka belum terlalu mengerti tentang oikumene, tapi kita mengajarkan mereka tentang bersaudara dalam Kristus, atau saudara seiman itu siapa aja orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kemudian nanti kita bisa sampaikan melalui boneka tangan. Nah, jadi ceritanya melalui boneka tangan ini kita akan kakak abang bisa bangun sebuah cerita bagaimana masing-masing orang memiliki karakter. Bisa jadi contohnya ya, ini Bima, namanya Bima ini orangnya hobi bermain berolahraga, tapi di dalam pelajaran dia kurang. Kemudian ini si Pompom, dia orangnya pintar tapi pemalu. Nah, sedangkan ini si kakak, dia ini orangnya kreatif, aktif, namun orangnya sedikit sensitif. Nah, kita ceritakan nanti bagaimana mereka ini hidup bersahabat di dalam segala kelebihan dan kekurangan mereka, dalam karakter mereka, tapi itu tidak menjadi penghambat dalam mereka bisa saling bersahabat dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Jadi nanti kakak abang bisa pakai ini. Oke, ini nanti untuk anak kecil ya, anak tanggung bisa pakai metode ini. Nanti kakak abang silahkan berkreasi di dalamnya dengan cerita-cerita yang ada. Bisa juga mengikuti apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian untuk anak remaja ataupun anak tanggung, nanti kakak abang boleh print bentuk logo gereja. Nah, seluruh gereja nanti logonya, kemudian kakak abang boleh searching bagaimana sih cara ibadahnya. KBP pasti beda cara ibadah dengan GBKP, bahasanya berbeda, liturginya juga berbeda. Nanti boleh disampilkan yang dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, perwakilan aja. Dan ternyata kita semua oikumene, bahkan sampai di gereja-gereja di seluruh dunia. Nanti boleh juga searching apa logonya. Dan ternyata kita juga bersatu loh dengan gereja di seluruh dunia. Hebat ya persekutuan gereja kita ini, luar biasa kuat. Oke kakak abang, itu yang bisa saya sampaikan untuk persiapan mengajar sekolah minggu kali ini. Semoga menjadi berkat bagi kita dan selamat persiapan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa berdoa. Tsuba. Dah.